Abu Jahal sampai di tepi gunung Syam. Ketika dia sampai, tiba-tiba dicegat oleh ular yang begitu besar. Lalu ularnya menerjang si Abu Jahal. Tak lama kemudian Abu Jahal tersadar kembali dari pingsannya dan berkata, "Biarkan saja, nanti Muhammad akan melewati jalan tersebut." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Mari kita simak kisah selanjutnya yang tertunda di video sebelumnya. Kisah kali ini kita awali dari si Abu Jahal yang telah gagal dengan rencananya untuk membunuh Rasulullah SAW. Lalu Abu Jahal melanjutkan kembali perjalanannya dengan membawa hati yang begitu panas terhadap Rasulullah SAW. Singkat cerita, Abu Jahal sampai di tepi gunung Syam. Ketika dia sampai, tiba-tiba dicegat oleh ular yang begitu besar. Lalu ularnya menerjang si Abu Jahal sambil mangap ingin memakan si Abu Jahal. Seketika unta yang dinaiki Abu Jahal loncat karena kaget dan ketakutan. Abu Jahal langsung terjungkal dari atas untanya sehingga tak sadarkan diri. Lalu kaumnya melihat si Abu Jahal pingsan. Langsung mereka semua menggotong si Abu Jahal. Tak lama kemudian Abu Jahal tersadar kembali dari pingsannya dan berkata, "Biarkan saja, nanti Muhammad akan melewati jalan tersebut. Pasti dia akan sepertiku, tapi dia akan digigit dan dimakan bulat-bulat oleh ular tersebut. Sekarang kita tunggu saja di sini." Kaum Abu Jahal hanya bisa menuruti apa yang diinginkan si kelakuan setan. Tak lama kemudian Rasulullah SAW beserta kaumnya telah tiba di jalan tersebut. Rasulullah bertanya kepada kaum si Abu Jahal yang sedang beristirahat sambil gemetaran karena ketakutan melihat ular yang begitu besar, "Kenapa kalian berhenti di sini? Sedangkan ini bukan waktunya beristirahat." Abu Jahal yang menjawabnya, dia berkata, "Sebenarnya kita semua menunggumu. Aku sadar aku tak pantas mendahuluimu. Sekarang silahkan, lebih baik kamu yang memimpin kita semua. Pokoknya aku dan kaumku akan mengikutimu dari belakang." Said Abbas langsung berkata, "Memang kau tak ada adab. Ya sudah, kalau begitu biar aku saja yang lebih dahulu." Lalu Rasul pun mengatakan, "Sebentar paman, paman jangan terburu-buru dan langsung percaya. Takutnya dia menjebak kita. Jangan-jangan ada bahaya di depan. Kalau begitu biar aku saja paman yang berjalan paling depan." Lalu semua rombongan pun mengikuti kehendak Rasulullah SAW. Ketika sampai di tepi gunung Syam, ular yang tadi langsung mencegat Rasulullah SAW dan langsung menerjang sehingga unta Rasulullah hampir loncat. Ketika untanya ingin loncat, Rasulullah SAW langsung berkata kepada untanya, "Wahai unta, kau harus ingat siapa yang ada di punggungmu, yaitu aku, kekasih yang maha agung." Dan berkata kepada ular tersebut, "Hai ular, kenapa kau mengganggu manusia? Sekarang aku perintahkan kepadamu, kembalilah ke tempatmu. Jika kau tak tahu, aku adalah Muhammad Rasulullah SAW." Setelah Rasulullah bicara kepada ular tersebut dan meminta ular untuk kembali pulang, ular pun berbicara kepada Rasulullah SAW, "Wahai Tuan, sebenarnya aku bukanlah ular biasa. Aku adalah raja jin yang sedang menyamar menjadi ular. Namaku Ham ibnil Him dan agamaku agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga Tuan memaafkanku. Dulu aku pernah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam meminta syafaat yang begitu agung. Tapi kata beliau, syafaat agung hanya dimiliki oleh Nabi yang paling unjul, yaitu Nabi akhir zaman. Jika kau ingin bertemu dengannya, tunggu saja olehmu. Pasti beliau akan melewati jalan ini. Dan aku sudah ratusan tahun menunggu di tempat ini. Bahkan aku pernah menyaksikan Nabi Isa alaihissalam sebelum diangkat ke langit. Beliau berpesan kepada Hawariyin agar beriman kepada Nabi akhir zaman. Nah, sekarang aku bertemu juga denganmu, wahai Nabi akhir zaman. Dan aku hanya ingin semoga Tuhan memberikan syafaat kepadaku nanti di hari kiamat. Rasulullah SAW mengatakan, maksud dan keinginanmu aku kabulkan. Dan tak perlu lagi khawatir.
Nah sekarang cepatlah kamu kembali pulang. Seketika ular pun menghilang. Para kaum-kaum yang menyaksikan ular berbicara kepada Rasulullah, mereka semua terpana melihatnya. Campur aduk di dalam hatinya dan pikirannya. Yang tadinya beriman, imannya semakin kuat. Akan tetapi yang tadinya mempunyai hati yang hasud kepada Rasulullah, hatinya semakin sakit. Abu Jahal sudah pasti tambah gondok. Sekian dulu untuk kisah kali ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.